juga sebagai pemusik, benar nggak? Entah di gereja, entah di sekolah, entah di kampus, di sini mungkin. Ya. Benar ya? Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar secara khusus mengenai konsep ibadah. Kenapa sih kita beribadah? Apa sih ibadah itu? Berbicara tentang ibadah, maka kita nggak bisa terlepas dari kalau berbicara tentang ibadah, maka kita nggak bisa terlepas dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Mari kita buka Roma 12 ayatnya yang pertama. Sudah dapat? Kalau sudah dapat ya? Saya akan bacakan ayatnya yang pertama. Sudah dapat ya? Persembahan yang benar, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan atau di dalam Alkitab, tidak pernah disinggung atau mungkin tidak pernah ada gitu ya secara jelas bagaimana harus beribadah dalam konteks komunal gitu ya. Nggak ada ya dijelasin di sini lagu himnal gitu ya, lagu apa gitu ya, nggak ada gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan bersama-sama, sangat sedikit atau bahkan jarang Alkitab menceritakan tentang ibadah umat. Ibadah umat ya. Kenapa? Karena yang sangat-sangat ditekankan atau yang sangat-sangat dipentingkan adalah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah akhirnya ibadah umat tidak penting? Tentu bukan itu maksudnya. Karena kalau kita perhatikan bersama-sama ya, di dalam kitab Perjanjian Lama, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menetapkan gitu ya, penyanyi-penyanyi gitu kan ya, biduan-biduan gitu kan. Kenapa? Ya itu semuanya untuk apa? Untuk ya ibadah umat gitu ya, memuji-muji Tuhan gitu. Tetapi rupanya yang menjadi concern adalah ketika umat beribadah ya, di dalam ibadah umat maksudnya ya, ibadah kongregasional seperti ini, yang menjadi masalah adalah kehidupan pribadi umat atau kehidupan bermasyarakat yang sangat-sangat lemah, yang sangat-sangat tidak mencerminkan ibadah secara kongregasional. Dan karena itu di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama ada hal yang sangat menarik yang secara khusus Paulus mau beritakan atau ajarkan, bukan hanya kepada jemaat Roma tetapi juga kepada kita dalam masa kini ya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12 kita belajar secara khusus tentang konsep ibadah secara umum ya. Memang ibadah di dalam konsep Roma 12 ayatnya yang pertama tidak berbicara tentang ibadah dalam konteks kongregasional, tetapi ada prinsip yang bisa kita tarik daripadanya ya. Mari kita lihat Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Hal yang pertama kalau kita perhatikan bersama-sama di situ dinyatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidup, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hal yang pertama yang menarik adalah bisa beribadah adalah semata-mata karena anugerah Allah, atau ibadahmu seharusnya adalah responmu atas anugerah Allah. Ibadahmu seharusnya adalah responmu atas anugerah Allah. Kata ibadah di dalam bahasa aslinya artinya itu bow down ya, atau menundukkan diri. Sehingga hal yang sangat menarik adalah ketika kita beribadah, kita bukan sedang meninggikan diri, tapi sebenarnya kita sedang menundukkan diri. Menundukkan diri pada apa? Pada Allah. Aboda, ibadah berasal dari kata aboda yang kata dasarnya itu ebed atau hamba. Jadi sebenarnya itu ibadah itu dalam artian kita ini sebagai hamba Allah. Kita sebagai hamba yang datang untuk menundukkan diri
hadapan Allah, kira-kira seperti itulah. Ya. Sehingga seharusnya ketika datang ke dalam ibadah, baik sebagai jemaat maupun juga sebagai seorang pemimpin pujian, hati kita ini bukan hati yang mau meninggikan diri, tetapi mau menundukkan diri. Kalau Paulus secara khusus menyatakan bahwa kalau kamu beribadah itu semata-mata karena anugerah Allah. Jadi seharusnya kalau kita datang beribadah atau melayani sebagai pemimpin pujian, ya, kita harus sadar bahwa ibadah yang kita nikmati itu nggak akan ada kalau bukan karena Tuhan yang mengadakan. Ibadah itu nggak akan ada kalau bukan Tuhan yang mengadakan. Jadi jangan pikir, oh ibadah nggak akan ada tanpa saya sebagai MC, ya. Oh ibadah nggak akan ada tanpa musik. Ya. Tidak, ibadah nggak akan ada tanpa Tuhan yang menganugerahkannya. Itu saja. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan bersama-sama, ibadah di dalam kehidupan, ibadah kongregasional pun demikian gitu ya. Kenapa kita beribadah? Hal yang sangat menarik di situ ada kata penghubung karena kemurahan Allah gitu ya. Kemurahan Allah yang mana? Ya. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan bersama-sama dalam kitab Roma, maka kita akan melihat dari Roma pasalnya yang pertama sampai dengan Roma pasalnya yang 11, di situ banyak sekali berbicara tentang doktrin iman Kristen atau pengajaran iman Kristen yang diajarkan oleh Paulus. Secara khusus pengajaran utamanya adalah tentang keselamatan. Bagaimana Kristus menyelamatkan kita, bagaimana manusia berdosa diselamatkan di dalam kasih karunia Allah. Sehingga kemurahan Allah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam hal ini nggak lain dan nggak bukan adalah masalah keselamatan. Kenapa kamu beribadah? Semata-mata karena kita adalah pribadi yang telah mengalami dan menikmati anugerah keselamatan. Bukan hanya ibadah itu datang atau diberikan oleh Allah, tapi sebenarnya ketika kita beribadah itu karena kita sedang meresponi anugerah Allah, anugerah keselamatan itu. Kalau teman-teman perhatikan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, nggak usah dibaca deh ya, percaya aja ya. Kalian baca di rumah ya. Iya, kalau teman-teman baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang 41 sampai dengan ayatnya yang 44, ketika jemaat mula-mula terbentuk, maka yang menarik adalah yang membentuk mereka, yang membuat mereka tanda kutip beribadah bersama, itu adalah karena mereka sudah terlebih dahulu mengalami dan menikmati keselamatan. Karena mereka sudah mendengarkan khotbah Petrus dan mereka meresponi khotbah Petrus itu dengan mengikuti Yesus, ya, menerima anugerah keselamatan itu, sehingga mereka mau berkumpul dengan saudara seiman untuk ngapain di situ? Untuk memuji-muji Allah, untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Ya. Ini dasarnya. Ya. Kenapa sih kita akhirnya mau beribadah kepada Allah? Bukan hanya karena anugerah Allah yang mengadakan ibadah itu, tetapi juga karena kita telah mengalami dan menikmati anugerah keselamatan. Kalau Kristus sudah menyelamatkan hidup kita, kalau Kristus sudah memberikan dirinya bagi kita, maka sebenarnya respon kita adalah ibadah. Kenapa ibadah diadain hari Minggu? Ayo, pernah ada yang nanya nggak? Kenapa ibadah gereja diadakannya hari Minggu? Hari pertama ngomongnya enggak? Oke, hari pertama, ya. Ada lagi nggak? Ada banyak filosofinya ya. Ada yang bilang katanya itu hari pertama sehingga sebelum kita bekerja, gitu ya, sebelum kita beraktivitas, maka kita harus datang terlebih dahulu kepada Allah. Ya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa kenapa hari Minggu? Karena itu hari kebangkitan. Karena hari kebangkitan Kristus. Nah, teman-teman, ibadah itu ada bukan sekedar adalah karena anugerah Allah yang mengadakan ibadah itu, tapi juga yang paling penting kita harus ingat, ibadah itu ada karena kita sudah mengalami Kristus dalam hidup kita. Minggu demi minggunya di dalam gereja, kenapa hari Minggu? Karena sebenarnya kita sedang merayakan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan hidup manusia. Ya. Ini ibadah. Ya. Kenapa kamu beribadah? Ya. Ingat baik-baik, saya beribadah bukan karena
sesuatu, tapi saya beribadah karena saya sudah dapetin sesuatu, yaitu keselamatan. Banyak orang sekarang ini datang ibadah untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Oh, gue mau datang ke ibadah A gitu ya. Kenapa? Wah, kalau di sana tuh kayaknya bisa membuat gue lupa akan semua masalah. Ya. Keluar masalahnya tambah banyak gitu kan ya. Oh, gue pengen ke ibadah B gitu ya. Kenapa? Oh ya, kalau misalnya di sana itu gue mendapatkan pencerahan gitu ya. Keluar tertutup lagi gitu ya. Intinya adalah begitu banyak dari kita yang berharap datang ke dalam ibadah dengan satu tujuan, yaitu gain, mendapatkan sesuatu. Sehingga tidaklah heran kalau ibadah itu menjadi sesuatu hal yang untuk diri, sekedar untuk diri maksudnya. Benar, nanti kita akan sama-sama lihat. Tetapi ingat bahwa seharusnya bukan sekedar untuk ngambil. Ibadah itu bukan sekedar untuk dapetin. Kamu datang ibadah bukan untuk merampok Tuhan gitu kan ya. Ayo Tuhan, apa yang Tuhan bisa kasih? Ayo Tuhan, nggak mau tahu Tuhan, pokoknya keluar dari sini masalah gue harus hilang gitu. Bukan gitu kan? Ya. Banyak orang yang nggak, kalau misalnya lagi senang-senang dia nggak mau datang ibadah. Tapi kalau lagi susah datang ibadah. Ya. Kenapa? Ya tadi, karena itu. Ya. Karena berharapnya ibadah bisa menyukakan hati gitu ya. Ibadah dia bisa mendapatkan sesuatu. Ya. Apakah akhirnya dalam ibadah kita nggak dapetin sesuatu? Nanti kita akan sama-sama lihat. Ya. Tapi intinya, poin utamanya adalah jangan lupa bahwa kita datang ibadah terutama adalah karena kita sudah dapatkan sesuatu, yaitu keselamatan Yesus Kristus. Kalau kita hanya datang ibadah untuk mendapatkan sesuatu, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu itu, kita akan tidak datang lagi. Atau mungkin kita akan pindah-pindah. Itulah mungkin seringkali yang terjadi ya. Kenapa akhirnya banyak orang yang pindah-pindah gereja? Karena ngerasa bahwa di situ saya nggak dapetin apa-apa. Di gereja A maksudnya. Di gereja sebelumnya saya nggak dapetin apa-apa. Saya lebih dapat apa-apa di sini gitu ya. Di gereja saya dulu saya nggak dapetin apa-apa gitu ya. Nggak ada rohnya di gereja dulu gitu kali ya pikirnya. Sehingga saya nggak dapetin apa-apa gitu ya. Sehingga dia akhirnya pindah. Kenapa nggak mau datang ke dalam ibadah PJ gitu ya, persekutuan Jumat? Aduh, datang ibadah PJ lo bosan sendiri, saya nggak dapetin apa-apa. Paham ya? Banyak orang yang akhirnya melihat ibadah, apa yang saya bisa dapetin dari ibadah? Sehingga ketika saya nggak dapetin sesuatu dari ibadah itu, untuk apa saya datang? Prinsipnya akhirnya prinsip kegunaan. Apa gunanya datang ibadah kalau saya nggak dapetin apa-apa? Padahal seharusnya prinsip utama, kenapa kamu datang ibadah? Bukan untuk sekedar dapetin sesuatu, tapi lebih dari itu karena kamu sudah dapetin sesuatu. Kamu udah dapetin sesuatu. Keselamatan itu hal yang terbesar yang Tuhan berikan kepadamu. Maka seharusnya meresponinya ya datang gimana? Beribadah itu bukan semata-mata untuk dapetin sesuatu kok. Meski memang nggak bisa dipungkiri, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan di dalam ibadah, tapi itu bukan poin utama. Poin utamanya ketika kamu datang dalam sebuah ibadah, baik ibadah minggu, ibadah persekutuan, Jumat, ya, ibadah dimanapun, ya, adalah karena kamu sudah mengalami dan menikmati Kristus. Bahkan ketika kamu datang dalam ibadah pembinaan sekalipun, gitu ya, itu tuh karena saya sudah menikmati Kristus, saya mau lebih lagi menikmati Kristus. Bukan, saya mau dapetin sesuatu. Jadi seharusnya ini yang menjadi konsep utama kita. Ibadah adalah anugerah Allah. Saya beribadah karena saya sudah mendapatkan keselamatan. Saya beribadah karena saya sudah mengalami mendapatkan sesuatu dari Allah. Nah, hal yang kedua, bukan hanya saya beribadah karena saya sudah mendapatkan sesuatu, tapi yang menarik di dalam ayatnya yang pertama, Paulus menyatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang
kebenaran kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah seharusnya adalah persembahan totalitas hidup. Apa artinya totalitas hidup? Berarti bukan hanya ketika kamu di dalam ibadah umum kongregasional atau ibadah jemaat, tetapi juga ketika kamu ada di luar sana, kamu mempersembahkan hidup. Di situ Paulus menggunakan kata hidup, kudus, dan berkenan. Nah teman-teman, pada waktu itu, pada masa itu ada praktek-praktek yang dilakukan untuk mempersembahkan korban. Tetapi korban yang dipersembahkan ini ya, korban yang mati, korban yang cacat, ya, itu yang dipersembahkan kepada Allah. Sehingga Paulus dalam hal ini mau bilang bahwa kamu jangan seperti itu. Kamu seharusnya tidak mempersembahkan korban yang cacat. Dalam artian hidupmu seharusnya kudus dan berkenan. Kamu seharusnya mempersembahkan korban persembahan yang hidup. Menarik ya, kalau yang namanya persembahan korban itu kan biasanya mati ya, atau dari yang hidup jadi mati gitu kan ya. Tetapi dalam hal ini Paulus mau bilang bahwa hidupmu itu yang penting untuk dipersembahkan kepada Allah. Sehingga bukan berarti ketika mempersembahkan hidup kamu datang ke altar lalu kemudian pengurus sudah siapin pisau gitu ya, memotong-potong gitu. Enggak ya. Tetapi dalam hal ini adalah bagaimana kita memberikan hidup, memberikan seutuhnya diri kita. Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan atau di dalam ibadah jemaat? Ya teman-teman, ingat bahwa konsep ibadah bukan hanya kita beribadah karena anugerah Allah, karena kita sudah dapat. Hal yang kedua, ingat, kamu beribadah untuk memberikan sesuatu, mempersembahkan hidup. Apa yang kamu berikan? Apa yang kamu persembahkan? Hidupmu, doa-doamu kepada Allah, puji-pujianmu kepada Allah, telingamu untuk mendengarkan firman-Nya. Kamu datang beribadah untuk apa? Untuk persembahan hidupmu, uangmu, gitu ya. Jadi jangan salah ya, jangan pikir bahwa datang ibadah itu cuma persembahannya itu pas ngeluarin uang dari dompet doang gitu ya. Enggak. Tapi seluruh hidupmu, seluruh keberadaanmu dalam ibadah itu seharusnya adalah persembahan yang harum untuk Allah. Itulah sebabnya di dalam ibadah, ya, kalau kita memang mempersembahkan hidup yang seutuhnya kepada Allah, atau kalau kita paham bahwa ibadah itu mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Allah, seharusnya ketika kita beribadah, kita belajar untuk menghormati Allah, gitu ya. Dalam artian kalau kamu mau mempersembahkan hidupmu di dalam ibadah itu, seharusnya fokusmu adalah kepada Allah. Ya. Ketika nyanyi, nyanyikan pujian itu untuk Allah, bukan karena orang sekitarmu, gitu ya. Ketika kamu memimpin pujian di depan, ya, pimpinlah pujian untuk Allah, bukan semata-mata untuk jemaat. Ya. MC banyak yang dulu kira jemaat nyanyi gimana nih gitu ya. Akhirnya nggak nikmatin. Ya. Padahal fokus utamanya seharusnya bukan jemaat, bukan juga diri gitu ya. Aduh, gue ngelakuin kesalahan gimana dia. Aduh, nada gue males. Ya udah lanjut aja. Kenapa? Karena fokus utamanya seharusnya bukan kamu, tapi Allah. Kamu lagi persembahkan hidupmu bukan sekedar kepada jemaat, tapi yang paling utama adalah kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati di dalam ibadah umum. Ya. Sehingga makanya saya agak kadang-kadang suka terganggu kalau ada orang-orang yang dalam ibadah lalu kemudian dia ngobrol, tidur. Kamu lagi ngapain sebenarnya? Kamu lagi ibadah atau kamu lagi mencari tempat yang nyaman untuk tidur, gitu kan? Dan karena ibadah ini persembahan hidup kita kepada Allah, maka kita harus mempersembahkan yang terbaik. Nah, makanya kalau misalnya hari Minggu gitu ya, hari Sabtu sebelum ibadah Minggu gitu ya, usahakanlah dapat tidur yang nyenyak gitu kan ya. Siapkan dirimu sedemikian rupa, jangan habis nonton bola gitu ya jam 2 pagi, lalu kemudian jam 9 paginya datang ke gereja. Atau bagus kalau misalnya jam 9, kadang-kadang gereja jam 7 gitu kan ya. Yang ada
Ya tidur gitu ya, khotbah seakan-akan dongeng gitu ya, enak banget untuk tidur gitu kan ya. Apalagi doa syafaat gitu ya, paling mantap itu gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Allah di hari Minggu atau di hari persekutuan. Sama di dalam konteks persekutuan jemaat juga gitu ya. Kita seharusnya mempersiapkan diri kita. Jangan datang ke dalam ibadah lalu kemudian pikiran kita, aduh tugasku belum selesai, gimana ya. Aduh nanti ujian kok belum belajar, gimana ya. Akhirnya nggak nikmatin ibadah. Yang terjadi adalah pusing dengan tugas. Nyanyi sih tapi otaknya ke tugas gitu kan ya. Nyanyi sih tapi akhirnya hatinya ke ujian gimana ya. Persiapkan dirimu, persembahkan hidupmu, totalitasnya. Bukan hanya kamu hadir di tengah-tengah ibadah, tapi seluruh hidupmu, seluruh keberadaanmu, pikiranmu, arahnya Tuhan, ya. Semuanya, ya, secara total. Nah, seringkali kita tidak memahami akan hal ini, bahwa di dalam kehidupan beribadah pun, beribadah secara umum, kita harus mempersembahkan diri. Persembahkan dirimu secara total, baik pikiranmu, baik hatimu, baik tubuhmu, ya. Persembahkan itu kepada Allah. Apalagi kalau kalian menjadi seorang pemimpin pujian, baik MC maupun pemusik, gitu ya. Kalian harus mempersembahkan yang terbaik. Itulah kenapa ada latihan. Gitu ya. Kenapa kita latihan? Ya supaya kita bisa mempersembahkan dan memberikan yang terbaik. Kenapa kita mempersiapkan diri sedemikian rupa? Bukan supaya bukan sekedar supaya jemaat nikmatin, bukan cuma sekedar supaya saya dilihat, gitu ya. Wah gila permainan musiknya bagus banget, gitu ya. Wah gila MC-nya ngeroh banget, gitu ya. Bukan, gitu ya. Tapi supaya apa? Supaya kita bisa mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Allah. Itu poinnya. Jadi jangan salah konsep gitu ya. Kalau saya persiapan, kenapa? Karena udah diteror sama seksi acara gitu kan ya. Mana lagunya gitu kan ya. Oh saya persiapan, kenapa? Ya, supaya pacar saya bisa melihat saya jago main musik. Bukan karena itu. Ingat tadi, ibadah bukan untuk ngambil. Bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita, diri kita dalam ibadah. Tetapi ternyata Paulus juga bukan hanya ngomongin masalah ibadah secara kongregasional, tapi yang paling umum adalah bagaimana kehidupan kita di luar sana. Kamu bisa saja menikmati ibadah, tetapi apakah ibadah itu mengubah kehidupanmu sehingga kamu bisa menjalankan atau kamu bisa menunjukkan hidup yang beribadah kepada Allah di luar sana. Kita bisa saja mempersembahkan hidup kita, diri kita di dalam ibadah. Tetapi ingat baik-baik bahwa dunia kita adalah di luar sana. Karena itu ibadah kita seharusnya, ibadah yang kita nikmati dalam kongregasional ini seharusnya menolong kita untuk menunjukkan hidup yang beribadah kepada Allah di luar sana. Itulah ibadah yang sejati. Kalau kamu rajin datang dalam persekutuan, kalau nyanyi sampai nangis-nangis gitu ya, kalau doa mungkin udah satu tingkat di atas tanah gitu kan ya, tapi di luar sana ngomongnya masih kata-kata kotor gitu ya, nyontek jalan terus gitu ya. Apa yang mau kamu saksikan kepada dunia? Ibadah seperti apa yang mau kamu tunjukkan kepada dunia di luar sana? Ya. Kita bisa tuh nyanyi loncat-loncat gitu ya, lalu kemudian air mata seember kalau doa gitu kali. Tapi bagaimana hidup kita di luar sana? Apakah menunjukkan sungguh-sungguh kesungguhanmu? Saya sedih kalau melihat banyak sekali mahasiswa, bukan di sini lah ya, entah di mana gitu ya, yang kalau misalnya ibadah tuh kayaknya dia nikmatin banget gitu ya, tetapi ternyata dengar dari temennya, dengar dari pengurus gitu ya,
kalau dia ternyata masih beginilah, masih begitulah. Tapi sedih juga gitu ya. Ini apa ibadahnya yang nggak mengubah hidup? Apa dianya yang nggak mempersembahkan hidup tubuh atau dirinya ketika ibadah, atau apa yang salah gitu kan? Seharusnya ibadah kongregasional seperti ini menolong kita untuk menjalankan hidup di luar sana. Itulah ibadah kita yang sejati. Oke, sekarang kita akan masuk bersama-sama melihat bagaimana sih ibadah yang interdenominasi. Ya, teman-teman, ibadah yang interdenominasi. Apakah akhirnya sebuah ibadah ditentukan itu interdenominasi atau tidak berdasarkan puji-pujiannya, berdasarkan alurnya? Pertama-tama kita harus mengerti dulu bahwa ibadah yang benar di dalam konteks, kalau saya ngomong ibadah yang benar, berarti dalam konteks kongregasional, ibadah umum ibadah jemaat seperti ini. Nah, teman-teman, kita harus mengerti bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang di mana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah tersebut, dan perjumpaan itu mentransformasi hidup. Ingat tadi konsep ibadah bukan karena saya mau gain sesuatu, tapi karena saya sudah mendapatkan, yaitu keselamatan, dan karena itu saya mau memberikan hidup saya ketika ibadah. Teman-teman, percayalah, ketika kita memang datang ke dalam ibadah untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh mau datang ibadah itu karena mau mempersembahkan diri untuk memuji Tuhan, maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah, perjumpaan pribadi dengan Allah. Nah, teman-teman, jangan pikir ya bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan tiba-tiba kita doa buka mata ada Yesus di depan kita, nah gitu ya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan bukan seperti itu ya. Atau misalnya kita lagi doa tiba-tiba buka mata MC-nya langsung jadi Yesus, enggak ya. Bukan kayak begitu ya. Apa artinya perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Nah, teman-teman, perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah bisa kita alami melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui persekutuan dengan saudara seiman. Tentu persekutuannya bukan pas khotbah ya, bukan ya. Tapi persekutuannya setelah ibadah gitu ya, ketemuan, salaman gitu ya. Kita mengalami perjumpaan dengan Kristus di situ. Dan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, baik melalui pujian, baik melalui firman Tuhan atau khotbah diberitakan, maka seharusnya pujian tersebut, perjumpaan tersebut mengubah hidup kita, mentransformasi hidup kita. Apa yang ditransformasi? Yang tadinya mungkin datang ke dalam ibadah lalu kemudian kayaknya hopeless, gak berpengharapan, tapi ketika menikmati pujian, ketika menikmati firman Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah, ya, akhirnya kembali mendapatkan harapan, transformasi. Tadinya datang ke dalam ibadah mungkin dengan begitu banyak masalah, tetapi kemudian mengalami perjumpaan dengan Allah melalui firman, melalui pujian, akhirnya menikmati sukacita meskipun tetap banyak masalah. Lihat ya perbedaannya ya. Yang tadi datang, oh saya banyak masalah, saya pengen ketemu Tuhan supaya masalah saya hilang, gitu kan ya. Yang ini ya, datang, saya memang lagi banyak masalah, tapi saya mau tetap datang kepada Tuhan, bukan untuk kehilangan masalah, ya, tapi untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah yang mentransformasi hidup. Paham ya? Jadi bukan datang karena mau dapetin sesuatu, gitu ya. Tetapi memang ketika kamu datang dengan motivasi karena kamu sudah terima Kristus, karena kamu mau memberi dirimu, percayalah, kamu akan mengalami transformasi hidup. Kamu akan mengalami hidup yang diubahkan, yang ditransformasi.
Itu seharusnya terjadi dalam ibadah. Bukannya justru datang dengan satu keinginan, dengan satu pengen mendapatkan, mengambil sesuatu gitu ya, mendapatkan sesuatu. Tapi seharusnya datang karena saya sudah menikmati Tuhan. Saya mau meresponnya dengan memberikan hidup di dalam ibadah. Dan ketika itu terjadi, percayalah kita akan mengalami Tuhan mentransformasi hidup. Tuhan mengubah kehidupan kita. Jadi awal mulanya motivasinya dulu, konsep ibadahnya dulu dibenerin gitu ya. Kamu tuh mau beribadah untuk apa sih sebenarnya? Kalau kamu mau beribadah untuk mendapatkan sesuatu, ketika kamu gak dapetin sesuatu, kamu gak akan datang lagi ibadah. Atau kamu akan pindah. Tapi kalau kamu datang dengan konsep yang benar, bahwa saya datang ibadah ini karena saya sudah terima Kristus, maka kamu pasti akan menikmati transformasi dalam hidup. Masalahmu mungkin akan tetap ada, tapi yang tadinya mungkin stres sama masalah, Tuhan memberikan sukacita, transformasi. Yang tadinya mungkin hidupnya tanda kutip suka ngelakuin dosa, ketika datang ke dalam ibadah, maka menikmati tadi transformasi. Itu seharusnya yang terjadi gitu ya, di dalam ibadah. Jadi bukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu. Karena kalau untuk mendapatkan sesuatu, akhir-akhirannya adalah tadi. Kalau nggak dapat, ya udah saya keluar aja. Dan bukankah itu yang terjadi pada jemaat kebanyakan? Datang kemari nggak sesuai ekspektasi saya, ya udah saya nggak usah datang lagi. Toh datang cuma untuk coba-coba kok, first trial gitu kan ya, uji coba. Kalau saya nggak nikmatin, kalau saya nggak suka, saya nggak dapetin apa-apa, ya udah nggak usah datang lagi. Sampai dengan saya lulus, nggak usah datang lagi. Itu nggak ada terjadi. Karena itu mari jangan punya mindset datang untuk gain something. Jangan datang dengan ekspektasi yang besar dalam artian mau mendapat sesuatu. Tapi datanglah karena kesadaran saya harus datang karena saya telah mengalami Kristus. Saya harus datang karena saya harus mempersembahkan diri saya kepada Kristus melalui ibadah. Jadi ini, sehingga di dalam ibadah persekutuan mahasiswa sekalipun, biarlah kiranya ini juga yang menjadi poin utama kita, poin penting kita. Bagaimana melalui setiap ujian, setiap alur, ya, aransemen musik, gitu ya, kita tujukan itu bukan untuk jemaat, tapi semata-mata untuk Allah. Nah, sehingga kalau itu terjadi, hasil ibadah yang seperti itu harusnya adalah hal yang pertama, Allah dimuliakan. Yang kedua, umat Allah dikuduskan atau diubahkan. Hasil ibadah yang tadi, ya, seharusnya yang pertama Allah itu dimuliakan melalui ibadah kita, dan yang kedua, kitanya mengalami hidup yang dikuduskan, hidup yang diubahkan. Kalau kita datang dengan konsep ibadah yang benar, maka kita akan menikmati bagaimana Allah dimuliakan dan umat Allah secara khusus dikuduskan. Dan ini secara khusus juga berlaku buat kita sebagai pemimpin pujian. Ketika kamu melayani sebagai pemimpin pujian, ketika kamu memilih lagu, ketika kamu membuat sebuah alur, apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah supaya jemaat, supaya sekedar, oh ini tanggung jawab saya terjebak udah jadi MC, ya udahlah saya harus buat gitu ya, beli lagu segala macam latihan gitu ya. Apakah karena itu atau karena oh iya ya saya jadi MC supaya jemaat terpukau dengan pelayanan saya. Hati-hati juga dengan hal itu gitu ya. Kita kadang-kadang jadi MC, jadi musik, kita pilih lagu, kita persiapkan segala macam. Ujung-ujungnya buat apa? Ujung-ujungnya karena supaya nggak disidang gitu kan ya. Paling takut kan mau dievaluasi kan sebagai MC kan, sebagai musik gitu ya. Supaya evaluasinya baik nih, kita harus persiapan baik-baik nih gitu lah ya. Hati-hati kita
pada motivasi yang benar. Dan kalau melayani dengan motivasi yang demikian, akhirnya percayalah, dua hasil ini gak akan tercapai gitu ya. Allah gak dimuliain. Yang kedua, ya umat gak akan diubahkan atau dituduskan gitu. Kenapa? Karena yang kita mau adalah yang menjadi fokus utama adalah kita. Karena itu sebagai MC pemusik, jangan senang dulu kalau ada orang datang ke kalian, terima kasih ya untuk pelayanan. Kenapa? Karena kalau pelayanan itu nggak mengubah orang itu, ngapain senang? Kamu melayani buat apa? Supaya terima kasihin. Nggak usah pelayanan, saya terima kasih sekarang. Iya kan? Kamu pelayanan buat apa? Untuk dapetin terima kasih. Sedih banget kalau cuma untuk dapetin terima kasih. Kamu pelayanan itu apa? Untuk dapetin pujian. Wah, tadi aransemen musiknya bagus banget ya. Ya, gitu. Untuk itu sedih banget kalau hanya untuk itu atau kalau untuk itu. Ya. Karena itu kalau misalnya ada orang yang puji, kalau ada orang yang terima kasih gitu ya, jangan langsung seneng dulu. Ya. Tapi lihat dulu, tanya balik. Oh, makasih ya, kamu tadi apa yang kamu nikmati dari ibadahnya? Tanya balik. Oh iya, ya itulah gitu ya. Kalau kayak gitu, oh ya udah tahu gitu ya. Apa yang dia nikmati? Ya. Apakah melalui aransemen musikmu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Atau dia cuma menikmati euforia gitu ya, euforia ibadah gitu ya, dengan aransemen musik ini. Paham ya, euforia ibadah ya? Cuma pas ibadah doang, setelah ibadah udah hilang semuanya. Ya. Paham ya? Saya juga sebagai pembicara gitu ya, saya nggak senang kalau saya nggak langsung senang kalau misalnya makasih ya untuk pelayanannya, untuk firman Tuhannya gitu ya. Bukan berarti saya nggak senang diterima kasihin, bukan. Tetapi poinnya adalah dia nikmatin nggak ya pelayanan saya? Dia nikmatin nggak ya firman Tuhannya? Firman Tuhannya mengubah hidupnya nggak ya? Atau yang lebih penting lagi, dia paham nggak ya tadi saya ngomong apa? Ya. Jangan dari tadi udah ngomong, ternyata yang dia dapetin cuma lelucon doang gitu kan, sedih banget. Ya. Nah, itu konsep ibadah yang benar. Ya. Nah, di dalam ibadah interdenominasi sehingga ya, pemilihan alur, pemilihan lagu, aransemen yang mau dilakukan, mari kita arahkan kepada perjumpaan dengan jemaat mengalami perjumpaan dengan Allah dan diubahkan. Ya. Mari kita arahkan kepada apakah melalui hal ini Allah dimuliakan. Ya. Apakah melalui hal ini Allah dimuliakan. Ada 3 hal biasanya yang di dalam ibadah Kristen, belum 3 hal dulu ya. Nah, di dalam ibadah Kristen secara khusus biasanya alur kita melihat ibadah, alur ibadah itu, kita melihat alur ibadah itu biasanya ada 2, ya. Kita membuat sebuah worship as a dialogue atau ibadah sebagai sebuah komunikasi, baik komunikasi antara kita dengan Allah, kita dengan sesama, kita dengan diri sendiri. Atau yang kedua, kita melihat worship as a drama. Ibadah itu seperti sedang menunjukkan sebuah pertunjukan. Nah, kita akan 29 ya, nanti kita akan belajar bersama-sama untuk MC khususnya ya. Khususnya untuk MC. Bagaimana sih membuat sebuah alur yang worship bisa memperlihatkan ibadah itu sebagai sebuah dialog, tapi juga merancangnya sebagai sebuah pertunjukan yang baik. Nah, teman-teman, di dalam ibadah kita secara khusus, ibadah Kristen, 40% ibadah kita itu adalah nyanyi. Jadi 40% itu ibadah kita itu bernyanyi. Sehingga kita harus terlebih dahulu paham kenapa ada lagu.
kenapa ada nyanyian di dalam ibadah kita. Kenapa? Karena 40% itu memenuhi ibadah kita. Nah makanya nggak heran kalau misalnya di dalam sebuah ibadah, atau mungkin kalau bisa dibilang ibadah yang interdenominasi gitu ya, sehingga akhirnya kita melihat bahwa yang menentukannya adalah lagu-lagu apa sih yang lo pakai gitu kan ya, lagu-lagu seperti apa. Tentunya bukan berarti ibadah yang interdenominasi lalu kemudian alurnya gado-gado gitu ya, bukan berarti akhirnya alurnya gado-gado, tetapi ada alur tertentu. Bukan berarti juga, nah ini juga ya yang seringkali menjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh MC. Oh ibadah interdenominasi, oke, kalau gitu kita buat lagu himnalnya 2, lagu kontemporernya 3, ya. Dan itulah ibadah interdenominasi. Itu yang seringkali terjadi. Apakah itu ibadah interdenominasi? Saya rasa tidak ya. Ibadah interdenominasi bukan berarti memixkan lagu gitu ya, bukan campur-campur lagu. Oke, dari Himne Jemaat itu ada 2 ya. Oke, lalu kemudian dari Hillsong berapa gitu ya. Bukan begitu. Itu bukan ibadah interdenominasi. Itu campur sari namanya gitu ya. Dan saya sering sekali melihat ibadah yang seperti itu di kampus-kampus. Jadi terkesannya itu supaya interdenominasi ada satu lagu himnal dimasukin. Atau lagu himnal tau ya teman-teman ya, lagu-lagu yang biasanya ada di jemaat gitu ya, seperti kita bakti mungkin gitu ya, bikin jemaat yang paling banyak. Tetapi ada juga kampus-kampus yang supaya terlihat interdenominasi, mari kita masukkan satu lagu kontemporer atau 2 lagu kontemporer, dan itulah ibadah interdenominasi. Begitu ibadah interdenominasi. Kalau begitu, kita sudah kehilangan konsep ibadah. Karena itu bukan ibadah interdenominasi. Ibadah interdenominasi bukan masalah mencampur adukan lagu. Yang penting sudah ada lagu kontemporer dan lagu himnal. Tidak. Bahkan kalau kamu mau pakai lagu himnal sekalipun, ya, dari awal sampai akhir ibadah, ya, itu bisa menjadi ibadah yang interdenominasi. Kalau kamu membuatnya dengan baik. Bahkan kalau kamu pakai lagu kontemporer sekalipun dari awal sampai akhir, itu juga bisa menjadi ibadah interdenominasi. Bahkan kalaupun di dalam alurmu gitu ya, ada lagu-lagu yang mix antara kontemporer dan yang himnal gitu ya, belum tentu ibadahmu interdenominasi. Belum tentu. Bisa jadi kita memaksakan saja dan kita menganggapnya, oh ada lagu itu, pokoknya udah ada lagu itu, udah pastilah kita ibadahnya interdenominasi. Ini kesalahan besar yang dilakukan dan sering dilakukan oleh MC. Pemusik kan biasanya ikut-ikutan doang kan ya? Atau musik ikutan milih lagu ya? Nah, kalau gitu seperti apa seharusnya ibadah yang interdenominasi? Hal yang pertama yang harus kita mengerti adalah kita harus paham dulu. Tadi kita udah belajar tentang konsep ibadah, maka kita harus belajar paham dulu apa yang menjadi fungsi dari lagu. Apa sih fungsi pujian? Apa sih fungsi nyanyian? Teman-teman, hal yang pertama, nyanyian itu seharusnya adalah ekspresi jiwa, perasaan, pikiran, ekspresi kita. Ketika kita nyanyi lagu pemutusan, kita mengekspresikan komitmen kita kepada Allah. Ketika kita menyanyikan lagu untuk persembahan, kita sebenarnya sedang mengekspresikan syukur kita kepada Allah. Sehingga ketika kita memilih lagu, memilih pujian, mari kita lihat dan mari kita pilih pujian yang mengekspresikan komitmen itu apa. Dan inilah yang disebut genuine understanding gitu kan. Ini fungsi nyanyian, mengekspresikan perasaan, mengekspresikan jiwa, mengekspresikan diri, ya. Karena itu, ketika memilih lagu, jangan pilihnya kayak gitu ya, supaya interdenominasi maka harus begini, enggak. Tapi pilihlah, apakah lagu yang saya pilih ini mengekspresikan fellowship? Karena banyak banget MC yang pilih lagu fellowship,
lagu yang mengekspresikan fellowship, lalu kemudian dipakainya misalnya untuk pemutusan gitu ya. Lagu yang mengekspresikan fellowship dipakainya untuk pemutusan. Lagu yang mengekspresikan komitmen dipakainya di fellowship di awal-awal gitu kan ya. Ya teman-teman, mari kita memulai ibadah kita mungkin dengan menyanyikan apalah arti ibadahmu gitu kan. Jadi banyak yang terjadi seperti itu, dan hal ini terjadi karena kita nggak paham sebenarnya arti pujian ini apa, lagi mengekspresikan tentang apa. Ada juga lagu-lagu yang sebenarnya mengekspresikan pujian kepada Allah, tapi kemudian kita gunakan untuk mengekspresikan fellowship di antara kita. Hanya karena lagunya riang lincah gitu ya, jadi dipikirnya oh ini boleh nih jadi ice breaking gitu ya, dengan bersalam-salaman biasanya gitu kan. Misalnya lagu apa? Saya lagu Matahari yang bersinar. Itu sangat banyak sekali MC yang seringkali salah menggunakan lagu itu. Teman-teman, lagu itu tuh mengekspresikan dulu, tahu lagu itu? Tahu lagunya nggak? Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Iya, jadi lagu itu tuh sebenarnya sedang mengekspresikan pujian kita kepada Allah. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan yang berharga yang tak perlu khawatir hari esok, dan aku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru seperti fajar berdekat. Tahu gitu ya? Dan seringkali itu tuh lagu karena dia nadanya enak, riang gitu ya, seringkali akhirnya dipakai di awal pembukaan, lalu kemudian kita mari dengan bersalam-salaman kita nyanyikan pujian ini. Padahal pujian ini lagi pengen mengekspresikan syukur kita kepada Allah. Gak cocok dijadiin lagu untuk bersama-sama. Nah, ini seringkali yang terjadi ya. Karena itu jangan main asal pilih lagu. Coba lihat apakah lagu ini mengekspresikan apa. Apakah dia mengekspresikan komitmen kita, mengekspresikan permohonan kepada Allah, mengekspresikan syukur kita kepada Allah. Coba pilih lagu yang sesuai dengan ekspresi yang dia sedang sampaikan. Karena itu kita butuh bernyanyi dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, nyanyian berfungsi untuk mengajar. Di dalam nyanyian ada pengajaran-pengajaran. Itulah sebabnya kita harus selektif dalam hal apakah lagu ini mengajarkan hal yang tepat misalnya. Apakah isi lagu ini mengajarkan hal yang sesuai dengan firman Tuhan? Tentu beberapa lagu kadang-kadang bermasalahnya di kata-kata ya, kalimat-kalimat yang dibuat. Kayak misalnya bagaikan bejana siap dibentuk gitu ya. Salahnya di mana? Ya bejana udah dibentuk kan. Ya. Demikian hidupku kita benar sih secara secara ajaran gitu ya. Tapi kadang-kadang kesalahannya dalam hal tadi seperti itu. Gitu ya. Nah, lagu itu seakan-akan mau mengajarkan bahwa ya kita udah jadi bejana gitu ya. Padahal seharusnya kita belum bejana, kita tanah liat yang mau dibentuk jadi bejana. Paham ya? Nah, hal-hal semacam itu. Jadi coba cari lagu-lagu yang memang bisa mengajar. Ya. Nah, tentunya berkaitan dengan hal ini kita harus hati-hati menempatkan lagu-lagu yang apakah ini sesuai dengan kedewasaan rohani jemaat yang akan kita layani. Nah, masalah hal ini, mengajar ini, kita harus lihat apakah ini sesuai dengan kedewasaan rohani jemaat. Misalnya kamu mau jadi MC di persekutuan atau pembinaan pengurus gitu ya. Lalu kemudian kamu kasih lagu King Kong badannya besar gitu ya. Nah, memang lagu itu mengajar, tapi apakah itu sesuai dengan tanda kutip kedewasaan pengurus-pengurus? Okay.
Apakah pengurus-pengurus kamu tidak tahu gitu bahwa haleluya Tuhan Maha Kuasa? Nggak tahu mereka kalau Tuhan Maha Kuasa? Gitu. Pasti kan tahu lah. Udah jadi pengurus masa nggak tahu kalau Tuhan Maha Kuasa? Paham ya? Nah demikian juga kalau misalnya kalian ngajar anak sekolah minggu, jangan langsung dikasih lagu-lagu yang susah gitu ya. Darah kau martir yang belum kering gitu kan ya. Anak kecil gitu, anak sekolah minggu kita kasih lagu itu. Nggak usah anak sekolah minggu. Anak baru yang baru datang gitu ya, anak-anak baru gitu, misalnya mahasiswa baru datang dikasih lagu itu tidur mereka. Nggak tahu lagunya. Jadi paham ya, poin pengajaran ini coba pilih sesuai dengan konteks kedewasaan rohani jemaat yang kita lakukan. Apakah akhirnya nggak boleh dikasih makanan keras dalam artian lagu-lagu yang seperti itu? Boleh aja, gitu ya. Tetapi kita harus lihat udah sampai mana kedewasaan rohani. Dan kita harus lihat juga berapa banyak lagu yang mau kita ajar, lagu-lagu tanda kutip sulit, yang mau kita ajarkan. Kalau dari awal sampai akhir lagu-lagu yang sifatnya seperti tadi gitu ya, wah tidur semua nanti jemaat baru gitu kan ya. Jadi itu ya pahamnya. Dalam hal pengajaran, seperti apa ibadah yang terdenominasi? Ya, ibadah yang terdenominasi adalah ibadah yang memilih lagu yang mengekspresikan perasaan tadi ya, jiwa, pikiran, bukan sekedar asal pilih. Tetapi juga ibadah yang terdenominasi adalah ketika kita memilih lagu yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Apakah lagu yang kau ajarkan sesuai dengan pengajaran firman Tuhan? Atau dalam hal ini juga, apakah ketika kamu diminta untuk menjadi seorang MC dalam persekutuan Jumat, lagu-lagu yang kamu pilih itu sesuai dengan pengajaran yang akan dibagikan oleh pembicara hari itu? Dalam artian, apakah lagumu sesuai dengan tema atau enggak? Kalau pembicara lagi ngomongin tentang keselamatan, lagu-lagumu semuanya tentang persekutuan gitu ya. Itu nanti ngajar atau enggak kira-kira? Mengajar jemaat atau enggak kira-kira? Karena kan seharusnya lagu-lagu ini menolong jemaat juga untuk dapat menikmati tema yang mau disampaikan atau firman Tuhan yang mau disampaikan. Paham ya? Itulah kenapa memilih lagu sesuai dengan tema. Kenapa? Karena lagu-lagu itu pun mengajar sebenarnya. Jadi kenapa sih Kak harus pilih lagu sesuai dengan tema? Jangan bilang, oh iya karena itu udah dari dulu kakek buyut pengurus gitu ya, sampai sekarang harus begitu. Jangan gitu ya. Ada tujuannya. Kenapa? Karena lagu yang kita pilih juga mengajarkan. Sehingga kita memilih lagu-lagu yang sesuai dengan tema supaya bukan hanya firman Tuhan yang mengajar mereka, tapi lagu-lagu ini pun mengajarkan tema yang mau dibukakan. Paham ya? Jadi jangan lagi komplain sama pengurus tentang lagu yang sesuai dengan tema. Karena apa? Karena ini. Ini alasannya. Karena lagu pun mengajar sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan tema gitu ya, padahal lagu seharusnya juga mengajar. Kan tema besar yang mau kita ambil ini, hari ini misalnya. Karena itu mari kita usahakan carilah lagu yang sesuai. Karena lagu pun mengajar jemaat. Ya, lagu juga menyaksikan iman, gitu ya. Dan yang terakhir, lagu itu mengikat tali persaudaraan, ya, fellowship ya, tadi yang saya bilang, gitu ya. Dan teman-teman, kenapa akhirnya di dalam ibadah-ibadah kebanyakan fellowship di depan? Karena yang menjadi harapan kita adalah ketika mereka datang beribadah, sebelum mereka datang beribadah atau sebelum ya, menikmati lebih jauh di ibadah, ya, boleh menikmati terlebih dahulu pengenalan dengan saudara seiman, pertemuan dengan saudara seiman. Itulah kenapa akhirnya mengikat tali persaudaraan dari tengah-tengah, nggak pas khotbah, enggak, ya, tapi di awal-awal. Seperti itu. Dan yang terakhir, apa yang menjadi fungsi nyanyian? Ketika nyanyian mengajarkan, maka nyanyian itu juga seharusnya menguatkan dan menopang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Ini yang seringkali saya bilang ya, kalau saya bawa MC pemusik. Teman-teman, seringkali yang dibawa pulang oleh jemaatku seringkali bukan hanya firman, bahkan firman Tuhan kadang-kadang mereka mungkin juga, apalagi kalau mahasiswa baru ya, nggak mereka bawa pulang. Tapi yang mereka bawa pulang apa? Lagu, puji-pujian, nyanyian. Keluar dari kelas gitu ya, mereka nggak ada tuh yang nyanyiin Roma 12 gitu, nggak ada gitu ya. Jadi nyanyian pasti lagunya gitu kan ya, ibadah sejati jadikanlah persembahan gitu kan ya. Nggak ada yang nyanyiin firman Tuhannya, tetapi lagu akan terus menerus diingat. Kenapa? Karena itu terus menerus dinyanyikan. Sehingga inilah yang bisa bukan hanya mengajar, tapi juga menguatkan kehidupan jemaat. Karena itu jangan pernah menganggap remeh pemilihan lagu. Jangan pikir karena kamu sudah MC kondang mungkin gitu ya, sering dipakai di kondangan, sering dipakai di mana, karena kamu sudah terlalu sering menjadi MC, maka kamu sembarangan milih lagu. Atau karena kamu gak pernah jadi MC, maka kamu gak mau belajar milih lagu. Jangan. Lagu punya peranan yang penting dalam ibadah, bahkan ibadah interdenominasi. Tapi bukan dalam artian kayak tadi ya, setengah-setengah, seperempat, bukan. Tapi kita harus paham dulu, apa sih yang menjadi fungsi dari lagu-lagu tersebut. Nah teman-teman, karena itu, mari jangan menolak lagu baru, tapi jangan buang lagu yang lama. Jangan tolak lagu baru, jangan dibuang lagu lama. Ada lagu-lagu baru yang mungkin juga bisa mengajar, nah jangan ditolak, jangan langsung ditolak. Tapi lagu-lagu lama jangan langsung dibuang, udah usang nih, gak usah dipakai lagi, jangan gitu ya. Karena akan tetap bermanfaat atau berfungsi untuk mengajar, untuk menguatkan jemaat. Nah, berbicara tentang alur, nanti kita akan banyak berbicara secara khusus di tanggal 29 ya. Tapi intinya aja, alur di dalam ibadah secara khusus mungkin kalau bisa dibilang ibadah yang terdenominasi, biasanya ya, puncaknya adalah firman. Puncak utamanya dari sebuah alur adalah firman Tuhan. Ya. Sehingga seringkali yang membagi alur dalam ibadah adalah firman Tuhan. Secara general atau secara umum, biasanya yang terjadi adalah sebelum firman, sesudah firman. Itu secara general. Apakah bisa Pak kalau misalnya mau diubah? Bisa aja, asalkan alurnya jelas. Misalnya, puncaknya adalah firman Tuhan, sehingga firman Tuhan di belakang, setelah itu selesai. Misalnya gitu, mau dibuat seperti itu, bisa aja, tapi alurnya harus jelas dulu. Alurnya harus jelas dulu. Kenapa kamu taruh di belakang? Dan itulah nanti yang akan kita pelajari di dalam tadi ya, worship as a dialogue dan worship as a drama. Dan kita akan mempelajari itu secara khusus nanti tanggal 29. Jadi jangan lewatkan, saya jadi iklan ya. Oke. Dan harus diingat baik-baik bahwa ibadah itu bersifat vertikal dan serius. Karena itu ibadah seharusnya untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Ibadah seharusnya karena kita sudah mengalami keselamatan dalam Kristus, dan karena itu kita harus beribadah dengan serius. Ingat, kamu beribadah bukan semata-mata untuk dapat sesuatu, tetapi kamu beribadah karena kamu sudah dapat sesuatu dan karena kamu mau memberikan sesuatu, yaitu hidup. Biarlah kiranya ini bisa kita aplikasikan baik dalam pelayanan kita sebagai MC pemusik ya, maupun juga sebagai seorang jemaat dalam sebuah persekutuan. Mari kita